Halo Sobat Bionik, jumpa lagi di channel YouTube Bionik Channel. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang hobi pastinya, yakni tentang bersepeda. Nah, buat teman-teman yang ingin tahu bagaimana hobi ini, kemudian atau teman-teman yang sudah biasa dengan hobi ini, pantengin terus channel YouTube ini. Buat kalian yang baru pertama kali nonton channel ini, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya karena di Bionik Channel kita akan membahas tentang kesehatan, olahraga, dan gaya hidup. Baik, di studio telah hadir ini suatu kehormatan ini buat Bionik sebenarnya. Selamat sore, Prof. Selamat sore. Selamat sore. Jadi Sobat Bionik, beliau adalah Profesor Dr. Andi Asadul Islam, spesialis bedah saraf konsultan. Gelar sudah, kok saya menyebutkan sebenarnya takut salah saya menyebutkan Prof. Ya, dan perlu Sobat Bionik ketahui bahwa beliau ini adalah seorang ahli bedah saraf. Tapi kali ini kita tidak ngomongin bedah saraf, Prof. Ya, ngomongin soal lain. Ngomongin soal lain, soal hobi Prof yang unik menurut saya, yakni bersepeda. Kalau boleh tahu nih Prof, apa ya sebenarnya kegiatan sehari-hari selain bersepeda? Kita mungkin ngomongin sepedanya belakangan nih Prof. Mungkin Sobat Bionik biar tahu siapa dan apa keseharian Prof sebenarnya sehari-harinya, apa yang dilakukan selain bersepeda dulunya pastinya Prof. Silakan Prof. Baik, mungkin saya perkenalkan diri dulu ya. Siap. Sedikit. Saya Andi Asadul Islam. Teman-teman saya memanggil Om D atau Uncle D. Uncle D. Wow. Ya. Biar lebih akrab. Ya, lebih. Mereka memanggil saya Om D. Whatever. Om D, it's me. Nah, oke. Ya. Saya malah baru tahu ini Prof. Oke. Saya sebenarnya adalah seorang spesialis bedah saraf, khusus konsultan untuk pediatri, untuk anak-anak. Kelainan bedah saraf terutama untuk anak. Walaupun yang lain masih tetap saya kerjakan karena sebagai seorang spesialis bedah saraf umum ya bisa kami bekerja. Terutama trauma. Betul. Dan saya sekolah S1 di Fakultas Kedokteran Unhas, kemudian pergi tugas ke Puskesmas 3 tahun dan kemudian tahun 85 sekolah mengambil bedah saraf di Unair, Surabaya. Saya baru lahir Bro. Tamatnya tahun 90. Oke. Dan kembali ke Makassar. Pada saat saya kembali ke Makassar, nothing, bedah saraf tidak dikenal. Karena memang saya orang pertama di the eastern part of Indonesia, di sebelah Indonesia Timur. Ya, saya mulai bertugas sejak tahun 90 sampai dengan this day. Sampai dengan hari ini masih bertugas. Masih mengajar, masih operasi, masih membimbing. Beliau adalah seorang guru besar di bidang bedah saraf, terutama di bidang bedah saraf pediatri di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar, ya Prof ya gitu. Dan sebagai catatan, beliau pernah menjadi dekan, kalau saya tidak salah membaca. Dekan Fakultas Kedokteran Unhas antara 2014 sampai 2018. Kalau saya sebutkan riwayat jabatan, saya membacanya ini Prof. Wakil Dekan 3 pernah, kemudian menjadi Direktur Rumah Sakit, Direktur Pelayanan Rumah Sakit Universitas Hasanuddin. Betul. Wow. Ketua Departemen Bedah. Ya. Dan pernah menjadi Ketua IKABI. Kalau saya Ketua IKAB ya, Ketua ID Sulawesi Cabang Makassar juga pernah. Sangat banyak pengalaman beliau berorganisasi ini, dan saya rasa ini kalau misalnya ada waktu sebenarnya saya ingin mengulik yang lainnya, tapi kali ini saya ingin mengulik tentang sepeda. Oke, dengan segala hormat, dengan senang hati. Senang sekali saya Prof. Sebelumnya Prof, kenapa sepeda Prof? Nah ini perlu saya pertanyakan. Mungkin Sobat Bionik juga ingin tahu kenapa bersepeda Prof. Oke, saya sebenarnya sudah mengenal sepeda balap itu sejak tahun 85.
Saya sekolah sebagai residen di Berdasaraf Surabaya, Berdasaraf Unair, tidak punya kendaraan lain, jadi saya beli sepeda. Dan itu saya pakai dari rumah ke rumah sakit. Parkirnya biasanya di belakang UGD. But tidak serius. Saya sepedanya tidak serius. Saya justru menekuni tenis. Oh, sebelumnya Sebelum tenis at ya, the same time saya tenis itu selama 5 tahun sekolah di Surabaya, itu saya menekuni tenis dan berlanjut ke Makassar. Kenapa sepeda? Awalnya sih saya masih bersepeda dan tenis sekaligus. Dua-duanya jalan. Dua-dua. Tetapi usia makin lama agak berat, dan terutama tenis karena saya pernah cedera ankle, pernah cedera tulang belakang, cedera lutut. Nah, inilah salah satu yang menyebabkan saya beralih ke sepeda yang relatif untuk hal-hal yang saya sebut tadi, ankle, lutut, dan tulang belakang itu resikonya lebih Kecil. lebih ringan atau lebih kecil. Ya. Dan I have to say, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada satu teman saya. Sudah late Dr. Mapincara. Mungkin dialah yang menyebabkan saya bersepeda. Karena dia mengirim sepeda ke rumah, sepeda balap ke rumah, merek Cervelo S3. Wow. Sehingga saya tidak bisa mengelak lagi. Sebelumnya saya sering menolak sepeda, tapi dikirimi sepeda. Langsung dikirim ke rumah. Akhirnya apa boleh buat, saya bersepeda dan keterusan itu tahun 2016 dan alhamdulillah terus sampai dengan sekarang. Wih, dari 2016 sudah hampir 10 tahun ya kalau untuk begitu. Tahun. Prof, sebelum kita mulai bersepeda nih, ada berapa orang pasti akan bertanya, apa sih yang harus kita siapkan selain sepedanya lah, Prof ya. Mungkin apa yang bisa disiapkan untuk olahraga bersepeda ini, Prof? Ya, sepeda sebenarnya bukan kekuatan. It's not about power, bukan kekuatan, tapi kebiasaan dan rutin. Itu yang harus diingat. Bukan, saya kuat olahraga lain belum tentu kuat sepeda. Karena sepeda membutuhkan kebiasaan atau kerutinan, atau keseriusan dan rutinitas. Konsistensi. Apa yang harus disiapkan? Sama dengan olahraga lain, fisik. But Anda tidak perlu kuat. Mulai dengan pelan. Saya mulai serius bersepeda itu jaraknya hanya 20 kilo. Oh, di awal mungkin jarak-jarak pendek dulu. Jarak pendek. Kecepatannya juga hanya sekitar 21 km per jam. Oh, ya. Itu tidak ngebut lah, Prof. Tidak. Ya, pelan, betul. Dan jangan lupa ada selalu istilahnya just relaxing atau pemanasan sebelum sepeda. Jadi ada pemanasan juga. Just sekedar hanya pelemasan saja. Ya, jadi sebelum kita melakukan sepeda, pemanasan dulu, kemudian baru bersepeda dengan jarak pendek. Jarak pendek pun sudah cukup sekali. Pendek, pelan-pelan naikkan, dan akhirnya insya Allah bisa. Kalau sudah rutin, pasti akan 50 kilo, 100 kilo bukan lagi sesuatu yang sulit lah bisa ya, Prof ya. Jadi dalam artian pelan-pelan teman-teman. Nah, ini Sobat Bionik rumah harus pelan-pelan. Jadi bertahap dulu naiknya, pelan-pelan, nanti kalian akan terbiasa untuk mengendarai sepeda. Prof, selain itu peralatannya bagaimana, Prof? Peralatan maksud saya dalam artian apakah perlu helm kah, kemudian pelutut kah, pelindung lutut atau pelindung siku, itu bagaimana, Prof? Ya, saya sekarang menekuni road bike. Oh. Ya, kita tahu sepeda macam-macam. Nah, itu dia, Prof.
Jadi ternyata Ya. jenisnya macam-macam ya Jenis Prof. macam-macam. Road bike, mountain bike, atau just folding bike. Road bike, folding bike, mountain bike. Ya, pada dasarnya 3 ini. Oke. Mountain bike juga ada yang ekstrim, yang namanya downhill, itu saya tidak menekuni itu. Ya, betul. Alhamdulillah saya menekuni Road bike. road bike. Ya, sesekali folding bike, sesekali mountain bike. Tapi bukan yang ekstrim, Betul. tidak downhill. Downhill. Pengamanan wajib adalah helm untuk road bike. Helm wajib. Helm, glove, dan aparat ini baju sepeda serta celana sepeda. Oke. Itu aja, tidak ada pelindung siku, tidak ada pelindung lutut Tidak perlu untuk road bike ya. untuk road bike. Nah, itu tidak. Jadi tidak perlu sebenarnya. Tidak wajib lah dalam Tidak arti wajib, dia. kecuali helm wajib. Tapi helm wajib. Helm sangat diwajibkan. Jadi biasanya kalau kami bersepeda ada teman yang tidak pakai helm, kita usir dulu pulang ganti. Pulang kan helm. Pasang helm. Pasang helm dulu. Ya itu teman-teman. Jadi ada sepeda, selain sepedanya adalah helm. Kemudian baju dan celana. Kemudian satu lagi adalah glove. Itu harus kalian lengkapi sebelum bersepeda minimal. Nah, untuk yang keluar masih gelap, paling utama lampu belakang. Lampu belakang justru ya Prof ya. Iya, lampu belakang. Karena orang agar aware ya Prof ya. Itu paling utama lampu belakang. Lampu depan sometimes diperlukan Kadang-kadang kalau gelap sekali, tapi paling utama adalah lampu belakang. Lampu belakang. Baik, itu lagi satu. Lampu belakang kalau misalnya kalian keluar dalam keadaan gelap. Karena untuk memberikan sinyal sepertinya pada kendaraan atau apapun kendaraan yang ada ataupun teman lain yang naik bersepeda bareng. Betul karena akan ada yang rombongan tadi ya Prof ya. Prof, ini banyak nih Prof yang bilang nih hobi mahal. Katanya begitu Prof. Oke. Gosipnya di luar begitu Prof. Mungkin Prof bisa jelaskan atau bagaimana sebenarnya Prof? Mahal atau tidak relatif. But tergantung. Sekarang pada saja zaman COVID itu memang sepeda mahal sekali. Betul, karena lagi naik daun Prof. Mahal sekali. Nah, sekarang udah turun setengah harga. Oh, sekarang tuh ya. Setengah harga dari yang dulu sekian ratus turun sampai 100. Iya, zaman COVID saya masih ingat Prof. Jadi rame-rame sekali bersepeda. Sekarang mulai rame-rame pedal. Jadi ya begitu lah ya Prof. Sepeda nggak hilang. Sepeda masih betul. Tetap komunitasnya luar biasa. Tapi turun harganya itu bagus turunnya. Bagusnya adalah harganya sudah mulai turun. Prof, ada perbedaan nggak Prof sebenarnya harga? Mohon maaf nih Prof, saya awam. Apakah ada perbedaan antara sepeda untuk road bike, kemudian sepeda untuk mountain bike itu berbeda ya Prof ya? Sangat. Pada umumnya mountain bike itu lebih berat. Mountain bike lebih berat. Lebih stabil tapi sebenarnya karena bannya lebih besar. Oh oke. Bukan diameternya ya. Selain diameternya juga lebar bannya itu lebih besar dibanding road bike. Road bike itu kecil sekali, mudah sekali untuk lebih ringan ya Prof. Ringan. Ada aturan dari UCI itu ada bahasa Prancis sih, Cycling Federation, International Cycling Federation itu yang boleh ikut lomba itu minimal beratnya 7 kilo. Sepedanya beratnya 7 kilo. Minimal. Kalau kurang biasanya nggak boleh ikut. Didiskualifikasi untuk lomba. Oh oke. Ini berarti pengetahuan baru bagi teman-teman bahwa sepeda yang standar adalah harus 7 kilo ke atas. Kalau mountain bike udah 10, 11 berat. Karena lebih berat ya Prof ya. Oke. Nah ini ada apa ya? Untuk Prof deh, sekarang saya bertanya nih, dengan usia yang sudah bisa dibilang lanjut Prof, apa yang Prof rasakan nih terhadap badan? Efek sepeda Prof. Nah ini saya
satu bisa menjaga berat badan. Saya berat badan saya dan saya makan berat badan saya stabil 60 walaupun saya makan banyak. Iya, karena olahraga kardio ya, Prof. Dan alhamdulillah hampir tidak pernah sakit. Nah, tuh. Mohon maaf, Prof. Ini pertanyaan yang mungkin sensitif. Usia berapa, Prof? Saya insya Allah next month tanggal 19 Oktober berusia 70 tahun. Nah, itu teman-teman. Sejak setahun ini, sejak dalam tahun 2025 ini saya berusaha kalau waktu cukup saya berusaha bersepeda 70 km per hari. 5 hari dalam sepekan. 70 km per hari. Ya, saya dengan umur nantinya jadi udahlah. Nikmati saja. Saya mungkin kalau Prof naik sepeda, saya naik motor di belakangnya pakai Gojek online mungkin, Prof. Nah, jadi itu salah satunya adalah berat badan terjaga. Prof, bagaimana dengan nafas, Prof? Ini pasti banyak orang yang sudah jalan berapa di usia Prof pasti orang jalan berapa langkah sudah mulai ngos-ngosan. Itu yang sekali lagi tadi saya katakan sepeda itu bukan kekuatan. Rutinitas. Ada memang tipe sepeda yang 30 kilo ngebut terus. Saya nggak bisa sesuai dengan usia. Tapi saya menjaga endurance. 30 kilo itu kalau saya 30 kilo sepeda agak kurang rasanya. Kurang lagi 40. Kurang. 70 ya. 5.45 keluar. Jam 9 atau setengah 10 baru di rumah. Wow. Jadi apa ya? Bukan tadi saya katakan saya nggak bisa cepat. Betul. Bukan persoalan cepat tapi konsisten dan jarak endurance. Ya. Jadi benar-benar ketahanan fisik, ketahanan nafas itu benar-benar terjaga. Dan jangan lupa ya pesan untuk teman-teman ke semuanya ya, pesan untuk teman-teman. Sepeda tidak menafikan olahraga lain. No, sama sekali tidak. Tapi menurut saya sepeda adalah olahraga yang paling aman untuk jantung. Betul. Selama memperhatikan nadi. Oh, bagaimana itu, Prof? Karena pada umumnya goeser ya, itu punya ada alat di depan itu. Ya saya mohon maaf, bukan iklan, saya pakai Garmin. Oh, oke. Itu di sana ada jarak kecepatan nadi. Yang live nadi yang langsung di lengan atau di dada. Selama kita memperhatikan itu, kalau seperti saya biasanya ya, kalau udah nadi saya sudah mendekati atau lewat, saya berhenti atau turunkan kecepatan, nadinya turun lagi. Beda lari juga memakai jam. Ya, pacer itu biasanya. Jam. Tapi lari kesusahannya masa tiap lari mau nengok. Kalau sepeda kelihatan langsung di depan. Betul, karena di depannya stang itu. Itu aja sebenarnya. Jadi kalau sampai terjadi sesuatu, teman-teman banyak ada beberapa yang kena serangan jantung meninggal. Mungkin karena mengabaikan itu. Nadi berapa batas maksimal? Batasnya sebenarnya relatif. Tergantung kebiasaan. Tapi aturannya adalah usia. Maksimal itu adalah 120 dikurang usia. 120 kali per menit dikurangi usia. Oh. Dikurang jadi 220 dikurang usia. 220 dikurangi usia. Oh, oke. Jadi itu maksimal 220 dikurang usia. Itu adalah nadi maksimal. Nadi maksimal. Okay. Jadi misalnya saya 220 dikurang 70.
Maka Harusnya maksimalnya itu 150. 150-an. Betul. Berarti sampai dengan 150 adalah batas maksimal kalau Maksimal. Ada yang mengatakan kurangi 10% lagi. Oke, mungkin turun Iya, sampai 140 anggap ya. begitu ya, Prof. Karena kan ada istilahnya zona 1, zona 2, zona 3, zona 4. Zona 5 itu adalah zona anaerob. Hmm, Kalau zona 4 itu threshold. Oke. 3 ke bawah itu tempo, apapun istilahnya ya. Itu sangat aman. Bagi atlet-atlet itu mereka bermain di maksimal zona 3. Maksimal di zona 3. Iya, Begitu tapi- zona threshold sudah harus turunkan Turun. lagi. Tapi kalau seperti saya itu kadang-kadang lewat. Nah, maaf teman-teman saya sendiri. Tapi mungkin karena sudah terbiasa dengan itu, jadinya cepat sekali turun. Begitu naik lewat zona 5, turunkan kecepatan atau istirahat sedikit, segera turun lagi. Wih, iya betul. Dan Jadi itu dampak utamanya satu, nadi basal, nadi istirahat itu kita rendah sekali itu. Goeser terutama yang untuk long ride yang ini, nadi basalnya itu rendah. Bisa sampai ada teman yang nadi basalnya hanya 40. karena saking terlatihnya berarti, Iya, Bro. sangat Ya terlatih. biasanya atlet-atlet akan terlatih. Kalau atlet-atlet cardio pasti terlatih, dia akan lebih rendah Nadi lagi. 40. Wow. Saya kalau saya masih 55 lah. 55 itu sudah untuk seusia Prof itu 60, sudah. Iya. Karena Sekali. biasanya pasti orang sudah sampai 80. Nadi basal saya nggak pernah sampai 80. Wow. 60, kadang-kadang itu 55, 70. Jadi memang betul-betul efek sepeda ini baik untuk kesehatan teman-teman. Sangat. Jadi sangat terbukti buktinya. Jadi Prof sudah membuktikannya dari hampir 10 tahun ini ya Prof ya. Prof, konsisten Prof. Nah ini nih penyakit biasanya Prof. Bagaimana menjaga konsisten Prof? Sekali lagi bukan iklan. Siap. Kami punya yang mungkin yang program yang internasional yaitu Strava. Strava ini program semacam Strava ini kalau boleh bilang kiblatnya para goeser nih. Dengan Strava saya secara pribadi saya menerapkan konsisten at least 125 kilo sepekan. 125 kilo seminggu. Iya. Jadi ada pasang target 125 sepekan. Oke. Dengan itu, waduh belum tercapai. Ada tantangan ya Iya, Prof. walaupun saat ini 200 kilo sepekan lewat, tapi nggak apa-apa. Oh gimana lu 70 kali sekian hari Iya, bisa pasti 300 kadang-kadang. ada still lewat Prof. Iya, tapi saya sudah bilang udahlah kalau sudah mencapai 125 itu saya sudah capai. Iya, sudah secapai goal lah dalam artian. Goal saya. Jadi orang-orang yang baru pertama kali mungkin ya buat target dulu. Buat target. Oke. Bebas targetnya berapapun. Bebas targetnya berapapun. Betul. Ada target lain. Dalam sebulan mau bersepeda berapa kali? Betul. Target lain. Ada target lain. Berapa jarak. Ada target lain waktu. Kita pilih yang mana terserah. Ada juga target yang menurunkan berat badan mungkin Prof. Iya, ada juga, silakan. Oke, betul. Silakan. Jadi buat target dan kita harus realisasikan target itu sehingga menjadi konsistensi. Tepati. Karena ada grafiknya nanti ada. Oh pekan lalu kok target saya nggak tercapai. Kurang. Betul. Jadi minggu ini saya harus tambah karena untuk memasukkan. Yang lebih advance lagi ada target yang sering kali susah tercapai. Ada yang namanya Rafa Festive 500.
Rafa Prestige 500. Rafa Festive 5, Rafa 500. Rafa 500. Itu 8 hari mulai tanggal 24 Desember sampai 31 Desember. Itu seringkali tidak bisa tercapai karena apa? Musim hujan. Betul. Kalau di Indonesia, di negara barat salju. Di Australia panasnya panas. Jadi tapi alhamdulillah saya tahun lalu tercapai, pertama kali tercapai. Wow. Di Indonesia atau di mana, Bro? Di Indonesia. Di Indonesia. Itu hujan-hujan juga. Hujan-hujan juga keluar. Kalau sudah hobi teman-teman, no hujan pun terabas. Kan kembali lagi. Tapi happy. You have to Senang. apa ya? Encourage yourself, ya. Sudah dorong diri sendiri. Kalau tidak, nggak akan tercapai hal. Kalau tidak paling scrollingan gini. Dan apa namanya? Kita lihat foto mungkin, Prof, ya. boleh. Tim. Nah, tim YouTube saya. Nah, ini yang pertama nih. Ini di mana, Prof? Ini di kilometer 0 Sentul. Wih, di Indonesia, di Indonesia, kilometer ya. 0 Sentul. Betul. Next mungkin mari kita lihat. Nah, Ini saya sewa sepeda di Chicago. Tidak bawa sepeda tapi saya sewa aja di sana. bisa ya, Prof, ya? Kalau di beberapa negara, Prof. Dimanapun, everywhere bisa. Mahal memang, tapi Ya, tapi kan untuk kalau memang ada event atau apa kita bisa sewa berarti. bisa. Ya, Prof? Nah, ini Di San Francisco. Saya sewa sepeda mountain bike juga. ini mountain bike. Ini saya sewa sepeda mountain bike di San Francisco. Iya, itu jembatannya. Ya, itu Golden Gate di belakang tuh. Itu jembatannya. Next mungkin Ini di Belanda. Zwitserland. Ini teman saya di Cologne. Ini di Cologne, Jerman. Ya, Jerman. Ini itu Dokter Wisnu. Ini Dokter Wisnu sama namanya Dokter Swidwardana juga namanya. Oh, namanya sama. Ini di Belanda. Ini di Belanda. Ya. Next. Ini daerah namanya Wesel masih di Belanda. Ini di Belanda. Ini grup saya bawa rombongan dari Indonesia semua. Indonesia semua. Oke, semua menyewa, Prof, atau enggak bawa semua? Ada yang membawa. Ini semua bawa. Ini semua bawa. Semua bawa. Jadi teman-teman mudah-mudahan ada yang dengar dari teman-teman Garuda Indonesia. Ya. Bahwa use Garuda kalau mau keluar negeri ke Eropa karena free baggage. Wow, oke. Jadi kalau dari menggunakan Garuda ini free baggage. Free sepeda. Alat olahraga free. It's mean sekali lagi nggak boleh dong beriklan sedikit bahwa use Garuda. Boleh, Prof. Ya. Karena memang kenyataannya kan begitu, Prof. Iya, Ya, betul. Dan ini gratis. Gratis. Jadi benar-benar penerbangan langsung dari Jakarta ke Amsterdam tanpa membayar apapun tambahan bagasi. Dan direct. Tidak ada transit. Ya. Dan kami 20 orang, 30 orang free. Free semua. Wow. Next. Ini Jerman, Duisburg. Ini salah satu sepeda kalau boleh kayak yang enggak sama sekali enggak ada maksud apa-apa. Ini sudah sepeda vintage karena sudah tidak diproduksi. Ini kami sebut sepedanya Badak. Si Badak namanya ini sepedanya. Ini jenis sepeda apa, Prof? Kalau boleh tahu, Prof? Road bike. Ini road bike. Road bike, tapi ini vintage karena sudah tidak diproduksi. Sudah tidak diproduksi lagi. Jadi mungkin nilainya lebih mahal daripada pada saat baru karena dicari. Karena ini benar-benar pasti kolektor pasti akan mencari. Prof, kalau boleh tahu, Prof punya berapa sepeda, Prof? Road bike 4. Road bike 4. Mountain bike 2, folding bike 2. Folding bike 2. 8. Yes. Wow. Ya, masih banyak teman yang lebih banyak lagi. Ya, pastilah, Bro. Kalau sudah hobi itu apalagi kalau sudah hobi pasti ini. Next mungkin. Ini di sana juga. Ini teman ini Profesor Objin. Wah.
Ini Profesor Om Robjin Jin. sama kalau boleh saya bilang dia lebih muda sih, tapi lebih kuat juga dari saya. Tapi Ini memang. kalau saya dipanggil Om D, dia dipanggil Om C. Nah, Om D, Om C. The next teman-teman. Ini di mana bro? Di Amsterdam tuh ada. Ya teman-teman kalau mau program ini bagus banget nih. Ini ada programnya. Iya, Weather Shot namanya. Weather Shot. Jadi kita bisa tahu suhu, Kapan, tanggal, iya betul. Kapan jamnya? jamnya. Kemudian ini Sunny atau apa? Iya, that's very good. Berbayar tapi sangat murah. Ya, ini aplikasi berbayar. Aplikasi berbayar murah, nggak ada masalah. Setahun bayar berapa? Weather Shot. Weather Shot. Iya. Saya hanya sekedar berbagi bahwa ini bisa. Dan ini ada. Kenapa? Memori kita Terbatas. nggak bisa ingat di mana. Tapi ini kan saya langsung tahu. Langsung tahu. Ya, kedetek teman-teman. Bersepeda di mana? Ya, jadi kita ketahuan. Dan waktu itu sedang apa? Sunny kah? Next mungkin. Ini sejarah sedikit. Lelystad ini nama lainnya adalah Batavia Stad. Itu kota Old Batavia di Belanda, di mana ada kapal VOC yang pertama kali ke Indonesia, itu ada museumnya. Oh. Di sini. Ya. Jadi ini kotanya company. Kotanya company. Kotanya company. Iya. Lelystad. Lelystad. Namanya dia sendiri pun Batavia. Kadang-kadang disebut Batavia Stad. Saya nggak tahu bedanya di mana ya, maaf. Kalau saya salah, ada teman-teman di Amsterdam tolong koreksi saya. Ya, tapi Stad, itu salah satu Lelystad. pertambahan bahwa ini adalah di Belanda, Lelystad. Next mungkin teman-teman. Ini satu kota unik di Belanda. Kota ini isinya adalah kira-kira penduduknya itu setengahnya adalah etnis Ambon, Indonesia. Oh ya, Barneveld. Oke, ini orang Ambon lebih banyak di sini. Iya, itu dan mereka bangga. Jadi orang-orang Belandanya itu, saya punya menantu orang Ambon gitu. Dengan dengan bangga tuh. Ini Barneveld. Jadi di Belanda. Itu gelasnya tadi D itu maksudnya Om D gitu kira-kira Prof. Oh enggak. Oh bukan. Makanya saya foto kan. Saya sudah tahu teman-teman. Anak D, ini Om D. Sebenarnya itu D itu Deutschland. Jerman. Betul. Tapi ini masih di Belanda. Ini masih di Belanda. Next berarti. Nah, ini di mana Prof? Ini di perbatasan Jerman, perbatasan Belanda Jerman. Ini di perbatasan antara Belanda dan Jerman. Iya. Ya. Ini teman-teman, kalau dilihat celananya bagaimana, bajunya bisa pendek bisa panjang ya Prof? Boleh. Kalau biasanya kami keluar lebih banyak pakai yang panjang karena dingin. Kalau cuacanya dingin justru pakai yang panjang. Ya, ada yang namanya winter. Ini kan celana sepeda itu namanya bib, BIB. Bib itu ada yang winter bib, memang untuk nahan dingin. Ya. Prof, sepatunya khusus, Prof? Sepatu khusus. Sepatu sepeda juga ada. Sepatu sepeda khusus karena ada klitnya. Klit. Jadi bukan klit. Itu nempel di untuk penempel, benar-benar untuk menempel di goesannya ya, itu di ya, Prof? pedal. Di pedal goesannya. Karena kalau kita tidak pakai ini pada saat menggayung tanpa klit, itu artinya yang berfungsi hanya yang menekan. Oke. Kalau dengan klit, yang menekan dan yang menarik itu juga berfungsi. Ya. Jadi dua-duanya bisa berfungsi. Ya. Berarti di bawahnya ini khusus ya, Prof? Iya. Next berarti kita lihat di manakah lagi. Ini yang tadi itu kapal VOC-nya. Oh, itu loh. Itu ada Batavia Land. Itu kapal VOC. Kapal company teman-teman.
Next mungkin. Mari kita lihat lagi. Oh ini Ini di Jerman, Köln, gereja itu yang belakang itu dom. Dom katedral sampai sekarang nggak selesai, sudah puluhan tahun renovasi nggak selesai. Iya itu kata salah satu. Ini ringan 7 kilo jadi enak. 7 kilo bagi Prof ringan. Teman-teman berarti harus belajar untuk angkat beban teman-teman sepeda ini. Next berarti mari kita lihat. Nah, ini Arnhem masih di Belanda, perbatasan dengan Jerman. ini perbatasan Belanda dan Jerman. Next lagi teman-teman, mari kita lihat. Ini Prof sudah keliling ini di Köln masih terangkai yang tadi. Yang tadi ya. Betul Prof. Next berarti ini Prof ini keliling ke dunia sudah untuk sepeda ini memang teman-teman. Ini masih dalam rangka ini masih tadi dari Amsterdam ke Köln nih. Oke, ini Amsterdam nih rombongan. Next. Bajunya warna-warni bagus, Prof. Iya, sama. Next ini di Köln. Nah, ini di mana, Prof? Masih ini masih di perbatasan Jerman. Belanda Jerman. Next kita lihat. Ini yang tadi ladang tulip itu ada 2 di Belanda, ada 2 yang terkenal. Yang pertama Lisse. Ladang tulip Lisse itu luar biasa indahnya kalau musim tulip. Selain produksi dari Lisse, ada di daerah Lisse itu ada yang namanya Keukenhof, Taman Tulip. Tapi ladangnya itu di Lisse. Very, very good. But kalau ini tanggal berapa ini? 19 bulan 4. April. Itu daerah Lisse tulipnya sudah lagi selesai panen dan sudah selesai. Tapi di Nahel baru muncul. Oh, mereka berbeda. Ini berbeda. Ini ladang tulip di Nahel. Ini Nahel. Itu di belakangnya indah sekali. Tulip semua teman-teman lihat tuh. Warnanya orange kemerahan. Next mungkin kita lihat yang selanjutnya. Ini masih Arnhem, sungai di belakang itu. Oke. Terus lagi ya tidak. Ini Lelystad kembali tadi. Banyak kota-kota pelabuhan. Nah ini ya. Ini yang Nahel lagi tadi. Nahel. Jadi dia ada ungu, ada. Ya ini teman namanya Wisnuwardana. Satu saudaranya ini ada ortoped. Oke. Ini bedah saraf. Bedah saraf ortopedi. Ortoped. Saudara. Satu di Malang, satu di Balikpapan. Senengannya sama-sama untuk. Iya. Nih. Sebentar. Mas Hedi. Hedi. Ini kakak kelas. Makanya saya kayak kenal Mas Hedi. Iya, Hedi. Ini kakaknya si Doni. Saya tidak kenal kakaknya. Kalau Mas Hedi saya kenal. Iya. Mudah-mudahan ada yang lihat ya nanti ya. Nanti saya kirimkan Mas Hedi. Ternyata ada foto Mas Hedi di sini. Ya, next. Ini yang Om C. Dalam perjalanan kita menuju daerah Köln kayak saya nggak tahu ini masih daerah Belanda. Masih Belanda, kenang kincir anginnya. Next, lihat kita lihat lagi. Ini Köln. Ini Amsterdam, si Doni, saya sama-sama itu sebelum berangkat nih. Sebelum berangkat. Dia lihat suhunya 12 derajat. Dingin. Celcius. Ini musim panas tapi ya ini bulan 4 itu musim spring. Iya. Musim apa namanya? Baru mulai musim semi. Sudah mulai turun. Next. Ini sama daerah Barn. Tapi suhu sudah naik. 21 jam 11 tuh 21 derajat. Ini bagus aplikasi ini berarti memang. Köln lagi, silahkan terus banyak. Ini di Den Haag. Wow. The Haag. Ya. Ini di Den Haag adalah kota, kita tahu Den Haag itu kota. Kotanya, kalau saya masih mengingatnya kalau saya tidak salah ya Prof.
sejarah saya agak jelek. Jadi kayaknya Muhammad Hatta ya kalau tidak salah. Ya, Den Haag itu di sana Mahkamah Internasional. Betul. Ini di Den Haag. Itu di Den Ya, Haag. terus Next. Welcome. di mana ya? Wesel. Oh iya, di Wesel. Wesel ini. Itu Sungai Rhine di belakangnya. Lanjut. Next, lanjut lagi baru kita lihat. Ini Emmerich am Rhein. Iya. Ini daerah Jerman. Maksudnya ini kota Emmerich di sebelah di Sungai Rhine. Sungai Rhine. Di Jerman nih. Next, ini Jerman. Ini kongko ini habis sebelum sepeda tuh. Ini pit stop. Ini pit stop. Ini bahagianya tuh kalau sepeda pit stop tuh bahagia banget. Dapat minum, dapat ngobrol. Tadi melihat apa biasanya begitu ya Prof ya. Next kita lihat. Iya. Ini perbatasan, kita minum es krim di perbatasan Belanda dengan Jerman. Oke. Mungkin dipercepat aja untuk yang berikutnya. Ini Kassel di Jerman. Ini di Jerman juga. Next berarti kita lihat. Ini di tadi Nahel. Nahel tadi. Ini putra saya tuh. Oh. Wah. Anestesiolog. Hobi sepeda juga. Ya. Ini karena papanya ini berarti ini Prof. Dan bagusnya ukuran saya sama. Sepatu sama. Pah pinjem pah gitu biasanya ya Prof. Jadi nggak apa masalah mau pakai, kecuali bib yang nggak sama. Dia pakai S, saya pakai M dah. Hanya yang lain sama sepatu. Semua sama. Next teman-teman. Itu Nahel. Lagi kita cari yang ini Wesel. Ini masih di Kolen mungkin ya. Kolen ya. Next mungkin. Ini cucu saya. Cucu ikut Prof. Iya, dia lahir di sana. Oh, lahir di Amsterdam. Ya. Ini Dokter Aspian lagi ada di sini, lagi ada di Kute. Dokter Aspian SPOG dari Balikpapan. Dari Balikpapan. Next. Mari kita lihat lagi. That's santai banget kita naik sepeda itu enak seru. sekali. Next. Wah. Ini kembali Nahel. Ada lagi kah? Ini di Otterlo. Ini dalam perjalanan semua. Otterlo. Next. Nahel lagi si Heidi itu. Iya. Itu saya lama tidak bertemu dengan ini hotel di sepertinya masih di Amsterdam ini sebelum berangkat. Next. Seru ya kalau sudah ini sebelum berangkat masih ini di Makassar. Ini. Ini Bandara Makassar sebelum berangkat. Next. Ini salju, Prof. Ya. Wow. Tuh. Maaf, Prof. Kalau salju apakah bannya berbeda, Prof? Kita nggak ganti ban. Tidak ganti ban. Nggak ganti ban. Next. Ini di Belgia. Oh wow. Di Brussels. Di Brussels. Oke, next. Ini kita lihat lagi. Ya, dia sudah di negara lain. Ini masih di Belgia kayaknya, Prof. Ya. Next. Saya tidak kasih sign. Ya, sepertinya sih bahasanya bukan. Iya, bahasanya Belgia itu sama dengan Belanda. Belgia memakai bahasa Flanders, bahasa mirip dengan Belanda. Belanda, bahasa Jerman dan bahasa Prancis. Jadi digabung seperti itu ya. Next. Ini di Amsterdam. Itu di tepi Sungai Amstel. Oh, Sungai Amstel. Di tepi Sungai Amstel. Ada Sungai Amstel itu enak sekali rutenya di Sungai Amstel itu enak. Rutenya berbeda-beda. Next lagi ke ini di mana, Prof? Ini di I don't know dalam perjalanan lagi enggak ingat. Enggak apa-apa, saking banyaknya ini teman-teman. Next mungkin. Ini next. Ini ada tulisan tuh.
Sebentar. Ini Rotterdam. Wow, Belanda berarti ini. Ya, Belanda. Ya, ya. Ini sepeda klub kami. Sepeda klub. Iya, ini ada klub Oso Goes tuh. Eso goes. Iya, it's mean Apa artinya? tiap hari goes. Eso goes. Tiap hari goes. Ini sepeda klub. Oke, ini sepeda klub ternyata. Oh, ini sama cucu. Ini cucu masih yang tadi. Masih. Next. Ada teman yang saya ketemu. Ini ketemunya justru tidak kenal. Tapi ketemu di aplikasi. Akhirnya saya chat beliau. Tak tolong ditemani dan dia datang. Sepeda. Wah, itu komunitas enaknya begitu ya Prof ya. Kadang-kadang tidak saling kenal, tiba-tiba bertemu satu hobi, jalan. Next. Masih tadi yang tadi. Sama sungai yang tadi Amstel. Ini di Den Haag. Ini Den Haag tadi. Masih dalam perjalanan dan dingin. Iya betul. Itu kayaknya kabutnya sudah mulai. Lanjut. Terus. Mari kita lihat Amsterdam Forest Hotel. Next. Ini dalam perjalanan ya Prof. Iya. Next. Boleh pindah ke ada yang tadi yang kolase itu ya Prof ya? Yang, Sebentar. Mari kita lihat. Terus. Yang lain mungkin ada. Ini setelah ini. Ini di mana? Ini di Arnhem. Ini di Antwerp. Iya, Belgia ininya. Antwerp. Oke. Benderanya bendera Belgia. Betul. Di Antwerpen. Jadi dekat dengan Brussels. Iya. Di Antwerp. Ini. Ini apa? Bro? Ini kita diterima oleh Duta Besar Indonesia di Belanda di Amsterdam. Oh, ini di Amsterdam? Iya. Karena ada gamelan saya kira ini di Amsterdam. Ini siapa sih? Orang Bali. Oh ya? Siapa? Sebentar. Orang Bali ini saya lupa namanya. Akrab kami waktu dia di sana, kami akrab sekali dengan beliau. Ya. Next. Terus kita lihat lagi terus. Ini masih di Belanda. Terus. Saya pengen. Ini sebentar balik. Sebentar lewat lagi. Ya ini di. Sama ini di Antwerp. Ya. Antwerpen. Betul. Masih ada tadi sama ini sungai. Ini Rina ya kayaknya Prof ya. Ini di mana Prof? Ini kalau nggak salah di Den Haag juga. Ini di Den Haag. Kembali. Sama. Nah, ini Prof. Ini yang saya katakan my favorite picture. Favorite picture. Favorite pakai D. Right. Yang atas ini di kilometer 0 tadi. Kilometer 0 Sentul, yang di sana di Kendari pada jam 5 subuh. Kendari jam 5 subuh? Iya. Ini di Toba. Danau Toba? Iya. Oke, yang ini? Kalau ini di Swiss. Lokal, internasional. Ini coba perhatikan. Itu kami memakai, itu suhunya 2 derajat. Kami memakai 5 lapis. Baju? Termasuk kantong sampah. Oh ini? Iya. Kenapa kantong sampah Bro? Aman, tidak basah. Oh plastik tidak. Plastik kantong sampah tuh. Ya. Baik. Wow iya ya. Ini plastik juga. Oke. Dengan 5 lapis. 5 lapis karena suhunya 2 derajat. 2 derajat. Itu Gunung Alpen di belakang. Baiklah, favorite picture. Ini dia. Next mungkin.
Nah ini yang saya. Oh ini Masih tadi di Nahel. Toledan Tulip Ada tadi. yang lain Next mungkin. lagi, next. Ada yang Düsseldorf, Düsseldorf. Jerman. Ini panas dah, lihat jadi udah ini udah 24 derajat. Udah panas nih kalau kita naik sepeda. Ya, makanya Prof pakai celana pendek sepertinya, Prof. Panas. Next. Jadi kita lihat terus. Ini yang tadi. Emre. Itu yang Kapal Company, ini Cola, next. Panas 26 derajat. Ini satu kota tanpa jalan. Kota tanpa jalan. Ya. Tidak ada jalan. Yang ada hanya sungai. Jadi di sini orang nggak bisa naik. Tidak ada mobil, tidak ada kendaraan. Ada jalan-jalan kecil aja. Jadi cuma jalan kaki dan sepeda saja. Jalan kaki dan sepeda. Wow, ini kota yang menarik. Hithorn. Ya, Dan 10 derajat di jam berapa itu? 6.14. 6 pagi. Sore atau pagi itu? Pagi. Ya, mari kita lihat lagi. Kita terus. Ini sama. Nah, terus mari kita lihat. Nah, ini Prof. Bisa diterangkan ini, Prof. Oke, jadi insya Allah pada 17 sampai 19 Oktober akan ada Muktamar Bedah Saraf di Makassar. Resminya sih mulai 17 sampai 19, tetapi ada workshop mulai dari 15-16. 15 sampai 16. 15-16 workshop, muktamarnya 17-18. Nah. Sepedanya tanggal 19 Oktober 2025. Tapi makanya kami sebut sebagai hanya fun ride karena jaraknya hanya 70 kilo. Hanya 70 kilo, teman-teman. Hanya ya. Ini kru saya sudah gini, Don. 70. Saya mending naik motor gitu semua itu. 70 kilo di Makassar. Ya, selain Bedah Saraf boleh join kah, Prof? Join banyak. Terus pendaftarnya ada 130. Ayo para goeser katanya ditantang oleh Prof, silakan join memperingati Bedah Saraf. Dan kenapa 70? Karena Prof berusia 70 tahun pada saat itu. Wah, sebuah perayaan nantinya. Happy birthday Prof dan 70 kilo. Selamat ngos-ngosan, teman-teman. Iya, Prof. Kalau tadi kita lihat, Prof, itu kan road bike itu kan sering di jalan. Oke, yang kalau misalnya jalannya cuman seperti tadi kota yang tidak ada jalan, yang cuman ada pejalan kaki, ada cuman sepeda, itu pun pasti ada aturan-aturan yang harus dipatuhi. Karena, nah itu mungkin bisa dijelaskan sedikit, Prof. Karena saya juga sebagai seorang SPBS, saraf, di mana kasus-kasus kecelakaan lalu lintas itu terbanyak adalah sepeda motor, pengendara maupun boncengers. Betul. Itu tidak memakai helm. Iya. Satu, tidak mengamankan diri sendiri. Yang kedua, tidak mengikuti aturan lalu lintas yang baik dan benar. Sedikit saya mau sampaikan ada sesuatu yang silakan, Bro. Kalau di tempat kami itu angkot ya. Di sini ada angkot enggak? Enggak ada angkot. Sudah tidak ada. Nah, supir angkot itu katanya senangnya menyanyikan lagunya Beyonce. Mungkin ada teman-teman yang kenal tuh lagunya Beyonce itu To the Left. To the left ya. Ke kiri kayaknya. Jadi kalau ada yang berdiri di pinggir jalan mau naik angkot atau tidak, dia tetap ke kiri tanpa memperhatikan pengendara lain. Ya, nah betul, itu kan satu. Jadi mesti diajar lagu lain lah, jangan to the left. Ya. Zaman dulu waktu ini masih ada angkot, kan akhir-akhir ini di sini sudah mulai jarang. Kami juga sudah mulai jarang angkot, jadi karena pakai bus lebih banyak. That's okay. Nah, makanya saya katakan paling utama selamat.
Ya, gunakan just info. Ya. Saya sudah beberapa kali mengalami cedera, jatuh. Oke. Zaman COVID, saya jatuh, fracture of clavicle, fraktur klavikula Sempat kiri. fraktur. Kemudian kosta itu 6, 3 sampai 8. Skapula. Saya kapok naik sepeda? Tidak. Maaf Prof. Ini pertanyaan pribadi sih Prof sebenarnya. Nggak dimarah Prof sama anak atau istri lah dalam arti. Oh enggak. No. Berarti. Sebulan saya udah naik sepeda lagi. Setelah operasi. Lanjut terus. Itu yang betul itu benar. Nah, 2 tahun lalu, 2 tahun lalu. Jatuh lagi. 9 di kilometer 90 sekian. Ini dislokasio caput humeri. Iya. Ini operasi. Terus dia tanya, saya bilang biar adil kiri kanan. Biar adil kiri kanan. Sepeda. Saya tetap sepeda sampai sekarang. Tapi yang penting kita menjaga keamanan ya Prof. Whatever. Maksud saya sekian kali jatuh. Alhamdulillah kepala aman. Ya betul. Because of I use helmet. Saya memakai helm. Kalau enggak pakai helm, entahlah apa yang terjadi. Bahaya sekali ya. Jadi, teman-teman naik sepeda motor, use helmet. Helmet yang pertama. Ya. Yang penting kelakapan untuk keselamatan diri sendiri itu dilakukan. Seperti tadi ya lampu itu juga ya Prof ya. Lampu dan sebagainya. Nah, etika bersepeda sama, etika lalu lintas dimanapun. Sama. Ikuti aturan, lampu merah berhenti. Kecuali kita dalam peleton di mana ada forerunner itu memang. Oh ya kalau ada pengawalan, ada pengawalan lain. Masih oke lain ya Prof ya. Kemudian satu ke itu. Lalu yang kedua sama perhatikan lalu lintas lain. Rambu lalu lintas itu penting. Ya. Yang berikutnya adalah kalau berpeleton, belajar berpeleton yang baik. Nah itu bagaimana Prof? Tergantung kekuatan kita, kecepatan kita. Jangan sok. Kalau kita tidak bisa konsisten dengan kecepatan, mundur saja. Sebab begitu kita konsisten biasanya, kalau apalagi yang orang baru, merasa diri kuat, cepat, putus. Nah ini kan membahayakan yang di belakang kecepatannya. Tiba-tiba berhenti bisa ditabrak dari belakang. Oleh karena itu kecepatan harus konsisten. Ikut kecepatan RC, road captain namanya. Ada urutannya Prof? Yang di depan itu road captain, selalu RC. RC, road captain. Di tengah-tengah ada, di belakang? Di belakang biasanya ada sweeper. Ada sweeper, oke. Kalau event ada marshal. Marshal itu naik sepeda motor. Oh, ada pengamanan pakai sepeda motor. Itu namanya marshal. Banyak teman-teman yang baru terutama tidak tahu berpeleton itu mencelakakan. Hati-hati benar-benar. Jadi benar-benar. Atau kelompok lain tiba-tiba ada yang tidak sekelompok atau tidak seklub, tiba-tiba nyalip atau masuk, itu berbahaya. Oh, ada etikanya berarti Prof ada. Ya dalam berpeleton, bersepeda, beramai-ramai seperti itu ya Prof ya. Oh oke, saya juga baru tahu ini. Terima kasih nih Prof. Prof, selain itu Prof, ada tidak etika yang dalam artian saya berani bilang bertanya bahwa kadang-kadang ini yang terjadi adalah berhenti, etika untuk berhentinya, misalnya seseorang nih sudah tidak kuat atau apa, ada enggak etika dia bagaimana caranya berhenti? Kasih sign ke kiri aja. Berikan tanda sign ke kiri, nanti orang akan tahu bahwa dia sudah tidak kuat seperti itu. Oh oke. Ini itu pengalaman. Jadi itu teman-teman. Jadi ada etika dalam bersepeda yang harus kalian patuhi. Yang di depan itu juga yang RC itu harus menunjukkan di depan ada lubang. Nah, itu ada tandanya. Caranya begini menandakan tanda ya dia pasti. Atau misalnya kita berpeleton terus ada mobil berhenti di kiri, dia harus menunjukkan ada mobil di kiri. Itu ada tandanya sendiri. Ada tandanya sendiri.
Iya. Dan kita harus mempelajarinya. Itu dia teman-teman. Prof, seru sekali sebenarnya ini Prof, tapi saya tuh dibilang durasi nih. Kru saya ini galak-galak biasanya Prof. Iya, kelamaan memang ya. Enggak Prof, ini Prof. Saya juga harus pergi. Nah, Prof, mungkin pesan terakhir Prof bagi Sobat Bionik yang ada di rumah. Silakan Prof. Ya, teman-teman Sobat Bionik, saya Om D mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya, terutama kepada Bionik atas kesempatan diberikan pada saya untuk berbagi ilmu. Mohon maaf kalau apa yang saya sampaikan salah, itu karena kekurang pengetahuan saya. Tapi diambillah yang benar. Kalau yang salah mohon dikoreksi. Saya ingin mengajak teman-teman menikmati dunia ini, menikmati ciptaan Allah dengan bersepeda. Alhamdulillah, saya tidak bisa bilang keliling Indonesia, tapi saya sudah bersepeda dari Jayapura, Aceh sudah, dan pulau-pulau diantaranya. Dari Jayapura sampai Aceh sudah. ASEAN, saya tidak banyak di ASEAN kecuali Indonesia dan Malaysia. Di Amerika saya sudah ke San Francisco, Chicago, Dallas. Di Eropa alhamdulillah saya sudah sampai Norway, sampai Denmark, dan Switzerland yang saya paling favorit. Switzerland itu indah sekali, katanya sepotong surga yang di dunia, di bumi. Indah. Tapi apapun itu, jangan beranggapan bahwa sepeda mahal, tergantung. Bisa murah, kalau ada duit, manjakan diri, kenapa enggak? Tapi jangan ngutang, jangan pinjol, karena mau beli sepeda. No, sesuai kemampuan. Baju sepeda pun dan celana sepeda, banyak yang murah, banyak yang mahal. Sekali lagi, jangan ikut-ikut. Jangan karena teman itu bajunya mahal mau juga, padahal tidak sanggup. Tapi kalau sanggup, why not? Nah, saya sedikit ingin memperkenalkan, boleh ya? Boleh. Klub sepeda saya itu namanya E2G di Makassar. Klub sepeda yang anggotanya banyak sekali, dan mungkin bukan tertua tapi terbesar ya. Itu anggotanya dari berbagai kalangan, termasuk tukang batu juga ada. Yang miliuner juga ada, tapi semua sama. Sama-sama minum kopi. Tidak dilarang tuh yang tukang batu, kamu jangan makan ini, jangan minum ini, enggak, sama semua. Apa yang dipesan bos boleh. Jadi kebersamaan sangat diperlukan dalam klub sepeda. Ya, teman-teman saya juga dari seluruh Indonesia tuh. Terima kasih untuk teman-teman yang di Pekanbaru yang sering mengajak saya sepedaan. Di Kendari namanya KRBK, Kendari Road Bike Club. Itu terima kasih, beberapa hari lalu saya diajak sepedaan. Palu Cycling Club juga. Mataram teman-teman favorit, daerah favorit kalau di Indonesia itu adalah Mataram untuk sepeda. Jalannya sepi, bagus, aman. Thanks teman-teman. Ayo semangat. Ya, saya walaupun sudah berusia begini, alhamdulillah saya masih bersepeda. Mostly 5 days a week. Plus 70 kilometers a day. Kecuali harus berangkat ke kantor atau ada operasi emergency yang saya harus. Kalau tidak, saya usahakan tidak pulang kalau nggak 70.
Thank you very much. Terima kasih Prof. Ya, jadi itu teman-teman bahwa ayo bersepeda, dan bersepeda merupakan olahraga yang bisa dibilang bisa untuk semua kalangan dan semua umur, dan jangan takut untuk bersepeda. Ya, demikian episode kita kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya karena di Bionic Channel kita akan membahas tentang kesehatan, olahraga, dan gaya hidup. Terima kasih.